Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk bermajlis ilmu di Masjid Muhajirin. Salawat juga salam tentunya tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang kita berada di tanggal 6 Dzulhijjah, artinya 4 hari lagi kita akan masuk kepada hari yang sangat terbaik di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan afdalu ayyamin fid dunya yaumun nahri thumma yaumul qarn. Hari terbaik di dunia itu ada 2. Pertama, yaumun nahar, hari di mana kita menyembelih kurban-kurban kita. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yaumul qarn." Kemudian hari qarn. Qarn itu artinya hari mulai menetapnya jemaah haji di Mina. Di tanggal 10 Dzulhijjah inilah satu di antara 2 hari raya kaum muslimin. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, dilihatnya orang-orang Ansar, mereka merayakan 2 hari raya warisan Persia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadzanil yauman?" 2 hari raya yang kalian lakukan ini hari raya apa? Qalu, maka para sahabat Ansar mengatakan, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Dulu kami di masa jahiliyah, kata para sahabat Ansar, biasa bermain-main di 2 hari raya ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan kepada kalian dengan 2 hari raya yang jauh lebih baik dibandingkan 2 hari raya kalian. Maka Nabi SAW menyebutkan pertama hari raya Idul Adha dan yang kedua hari raya Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tema di malam hari ini kita akan membahas tentang amalan besar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada satu peristiwa besar di tanggal 10 Dzulhijjah yang mengumpulkan seluruh kaum muslimin. Amalan tersebut disebut Idul Adha, merayakan ulang tahun Idul Adha dengan 2 amalan besar. Pertama, salat Idul Adha, dan setelahnya ada ibadah yang sangat mulia yang disebut dengan ibadah kurban.
Adapun kenapa kemudian Islam mensyariatkan adanya salat Id, baik Idul Adha atau Idul Fitri, tentu ada hikmah di dalam. Pertama, karena salat Id itu bagian daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang harus kita agungkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu karena barang siapa yang mengagungkan atau memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan bentuk takwa dalam hatinya. Maka melaksanakan salat Idul Adha atau Idul Fitri itu bentuk perwujudan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setiap umat ini memiliki Id. Kita kenal orang-orang Nasrani, mereka punya Id, punya hari raya. Kemudian orang-orang Yahudi juga punya hari raya. Orang Hindu, orang Buddha, Konghucu dan yang semacamnya, mereka punya hari raya. Sebagaimana mereka punya hari raya, kita juga umat Islam punya hari raya. Makanya saat Nabi SAW memperhatikan ada budak-budak Habasyah sedang bermain-main dalam masjid dan memukul-mukul alat musik berupa dub, semacam rebana, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sempat ketika itu marah, kenapa di dalam masjid ada yang pukul-pukul rebana. Maka Nabi SAW melarang Abu Bakar dan mengatakan, biarkan mereka, liya'lamal yahud wan nasara anna fi dinina fusha. Biarkan wahai Abu Bakar mereka bermain-main, anak-anak kecil, wanita itu bermain-main, supaya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tahu bahwa Islam juga punya hari raya. Karena Islam sudah punya hari raya, maka tidak perlu lagi kita mengikuti hari raya atau meramaikan hari raya yang dilakukan di luar daripada Islam. Sayangnya banyak kaum muslimin yang justru ketika datang hari raya orang-orang kafir, kita pula ikut merayakannya. Maka siapa yang kemudian merayakan perayaan di luar daripada Islam, maka dia akan mengurangi kecintaannya kepada hari raya pada umatnya sendiri. Maka Idul Adha dan Idul Fitri itu bagian daripada hari raya kaum muslimin. Harusnya kita harus lebih merayakan, jauh lebih heboh dibandingkan hari raya ulang tahun mereka yang dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, merayakan hari raya Idul Adha atau Idul Fitri itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja Idul Fitri, setelah kita melaksanakan puasa selama 1 bulan Ramadan, maka bentuk syukurnya adalah kita berkumpul di tanah lapang atau di masjid, kemudian merayakan keberhasilan kita. Karena kita sudah lewat ujian Allah Subhanahu wa taala berpuasa selama 1 bulan, maka bentuk syukurnya adalah kita melaksanakan Idul Fitri. Begitu juga Idul Adha. Setelah kita lelah 10 akhir daripada Dzulhijjah ini, 10 awal bulan Dzulhijjah ini dengan berbagai macam amal. Karena sudah saya singgung pada pengajian yang lalu bahwa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini merupakan hari-hari terbaik dalam dunia. Maka siapapun yang beramal saleh, mau apakah amal saleh kecil, apakah amal saleh besar, apakah amal saleh yang tersembunyi ataupun yang tampak, maka setiap satu amal saleh itu bernilai pahala orang yang mati syahid. Dan itu dimulai di tanggal 1 sampai tanggal 10.
tentu seorang muslim tidak mungkin melewatkan ini. Pasti mereka akan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mulai tanggal 1 meningkatkan salatnya, puasanya, sedekahnya, baca Qur'annya, zikirnya, silaturahimnya, dan begitu seterusnya. Setelah lelah kita beramal saleh lillahi ta'ala, maka tepat di tanggal 10 Dzulhijjah kita bersyukur. Dan bentuk syukurnya adalah dengan cara melaksanakan salat Idul Adha disusul dengan kurban, meneteskan darah karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, di antara hikmahnya adalah ta'zizul ukhuwati wal mahabbah. Dengan berkumpulnya kita kaum muslimin entah di tanah lapang, entah di masjid, maka itu salah satu bentuk kita ini memperkuat persaudaraan kaum muslimin dan kecintaan kaum muslimin. Dengan berjumpanya saudara kita yang selama ini tidak berjumpa di tanah lapang, berjumpa di masjid, mengucapkan salam, tersenyum, dan begitu seterusnya. Ini juga bentuk menampakkan kekuatan kaum muslim, merekatkan kaum muslimin. Kapan lagi kita berkumpul kalau seramai itu kecuali di Idul Fitri atau Idul Adha? Ini kesempatan merajut ukhuwah Islamiyah. Lebih daripada itu, memperkuat iman dan menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah kenapa hikmah kita disuruh untuk melaksanakan salat Idul Adha atau Idul Fitri. Baik, sedikit kita akan bicara soal hukum seputar Idul Adha atau Idul Fitri. Kita tahu bahwa kalau memang di negeri kita ditetapkan bahwa Idul Adha itu jatuh pada hari Jumat, berarti terjadi 2 hari raya dalam 1 hari. Pertama salat Id, dan yang kedua salat Jumat. Kita tahu Jumat ini adalah hari raya kita kaum muslimin, hari raya pekan, dan Idul Adha hari raya tahunan, dan dua-duanya hari raya bagi kaum muslimin. Para ulama mengatakan, apabila terjadi 2 hari raya dalam 1 hari, maka ada yang menggugurkan salah satunya. Bagi yang melaksanakan salat Id, maka gugur padanya salat Jumat. Artinya cukup salat duhur saja. Tapi bagi yang tidak melaksanakan salat Id, maka Jumat bagi dia wajib, karena dia belum menggugurkan kewajibannya. Tetapi bagi imam dan khatib, ulama mengatakan mereka harus tetap berada dalam masjid. Dikhawatirkan ada orang-orang yang di pagi hari mereka tidak melaksanakan Id, mungkin karena tidur atau yang semacamnya, sehingga dia bisa melaksanakan sholat Jumat. Tapi bagi orang-orang yang tidak sanggup atau yang sudah melaksanakan sholat Id, maka tidak perlu sholat Jumat, cukup mereka sholat duhur saja, karena tidak boleh menggabungkan 2 Id dalam 1 hari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baik, apa saja adab yang harus kita lakukan tentang 10 Dzulhijjah ini? Kita mulai dari malamnya. Kita tahu bahwa malam Idul Adha bertepatan dengan tanggal 10 bulan Dzulhijjah adalah malam terbaik bagi kita kaum muslimin, dan disitulah disunnahkan kita menggemakan takbir. Sebenarnya takbir ini sudah harus dilakukan dari permulaan bulan Dzulhijjah, tanggal 1 itu memang sudah disyariatkan takbir. Tetapi takbir ini semakin digemakan ketika di malam hari Idul Adha, dan lebih lagi diutamakan setelah melaksanakan salat subuh.
sambil berjalan menuju tanah lapang atau menuju masjid untuk melaksanakan salat Id, sampai imam dan khatib naik ke atas mimbar, disitulah berhentinya takbir. Jadi takbir ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena di antara faedah takbir sendiri adalah dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Anda yang takbiran memulai dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lihat bagaimana kalimat Allahu Akbar diulang-ulang dalam setiap lafadznya saat takbir. Tahukah anda kalimat Allahu Akbar? Allahu Akbar itu adalah ta'zimullahi azza wa jalla. Kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini ketika kita mengucapkan kalimat itu berarti tidak ada yang lebih akbar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti di bawah Allah Subhanahu wa taala semua kecil, karena dialah yang maha akbar, dialah yang maha besar, tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari tanggal 1 sampai tanggal 13 memang disyariatkan takbir, walaupun ada yang mutlak dan muqayyad, tetapi 13 hari itu Allah sedang mengajarkan kepada kita agar melepaskan seluruh sifat-sifat takabbur, sombong, ujub dan yang semacamnya. Kita dilatih 13 hari itu, karena takbiran kan tanggal 1 mulainya, kemudian diakhiri sampai tanggal 10. Itu disebut takbir mutlak. Kita bertakbir kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Kemudian tanggal 11, 12 dan 13 disebut muqayyad. Kita takbir hanya selepas salat wajib saja yang 5 waktu. Tapi dari sini pelajarannya bahwa Allah sedang ingatkan dalam 1 tahun itu ada 13 hari kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang rendah diri. Bahwa di sana ada zat yang paling akbar, Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi takbir ini bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi SAW perintahkan, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Perbanyak oleh kalian di 10 awal bulan Dzulhijjah ini bacaan la ilaha illallah, bacaan Allahu Akbar, bacaan alhamdulillah. Dan zikir sendiri bisa menenangkan hati. Allah mengatakan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, hati kita akan tenang. Maka syariat takbir ini gemakan. Makanya di zaman para sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, apabila di 10 awal bulan Dzulhijjah, beliau menggemakan takbir sampai menggoncang Mina. Ini yang pertama. Jangan lupa takbir. Kemudian yang kedua, setelah kita sholat subuh, kemudian kita hendak berangkat menuju sholat Id, di situ ada syariat sunnahnya mandi. Memang bukan wajib, sunnah. Berdasarkan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, menukilkan perkataan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, yustahabbul ghaslu lil idaini wa hadza la khilafa fi. Disunahkan seseorang itu melaksanakan mandi di 2 Id, Idul Fitri dan Idul Adha, dan ini tidak ada khilaf para ulama. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengajarkan itu, dan ini juga dikiaskan kepada hari Jumat yang disunnahkan kita melaksanakan mandi Jumat, karena sama-sama Idul kaum muslimin, hari raya kaum muslimin, baik Jumat ataupun Idul Adha. Maka jangan lupa kemudian kita mandi.
Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian yang kau pakai fatahhir, bersihkan. Maksudnya adalah wa thiyabaka di sini maksudnya adalah badan yang ada pada kita, baik dari hadas kecil ataupun hadas besar, bersihkan untuk melaksanakan salat Id. Kemudian yang kedua, berpakaianlah dengan pakaian yang indah. Karena Nabi SAW kebiasaan kalau keluar melaksanakan salat Id, maka dia akan mengambil pakaian terbaiknya. Tidak harus baru, tetapi bersih dan indah, untuk menunjukkan bahwa hari ini hari Id. Lihat orang-orang Nasrani di hari Ahad apabila mereka ke gereja, lihat penampilan mereka. Luar biasa, mereka memberikan penampilan terbaik untuk ibadah mereka. Kenapa orang-orang kafir bisa, kenapa kita tidak bisa? Tentu pakaian yang bukan tasyabuh dengan mereka, tapi Islam juga punya pakaian sendiri yang menunjukkan itu tanda keindahan dan tanda kebersihan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ingatkan juga keluarga, karena Idul Fitri atau Idul Adha itu yang keluar ke tanah lapang bukan kita saja, tetapi istri kita yang punya istri, anak-anak kita yang punya anak, bahkan pembantu-pembantu yang punya pembantu. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita yang ada dalam pingitan, artinya gadis-gadis dikeluarkan, disuruh keluarkan salat Id. Bahkan wanita-wanita haid juga mereka disuruh keluar. Wanita-wanita, bayangkan orang haid itu membawa najis, tetapi Nabi SAW tetap menyuruh keluar. Karena ini hari raya, tidak boleh ada yang tinggal di rumah, semua keluar, baik laki-laki, perempuan, ataupun orang tua, remaja, anak-anak, semua keluar. Wanita yang mungkin budak di zaman dulu atau merdeka, atau wanita pingitan, atau wanita-wanita yang sedang haid, yang sedang nifas, asal mereka bisa berjalan, datang ke tanah lapang dan pakaikan pakaian terbaik mereka, selama tidak tabarruj tentunya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Khusus laki-laki, Nabi SAW sangat suka dengan wewangian. Makanya para ulama mengatakan yustahabbu tatayyubu fi yaumi Id, disunahkan bagi laki-laki menggunakan parfum, wewangian. Wa hadza bittifaqil madzahib, dan ini kesepakatan 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, semua sepakat sunnah bagi laki-laki menggunakan parfum, supaya ketika di tanah lapang tidak mengganggu saudaranya dengan bau-baunya. Karena akan menghadapi banyak orang, badan kita sudah harus wangi, jangan sampai kemudian ada bau yang keluar dari badan kita. Dan sambil takbir yang sudah saya jelaskan tadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga setelah sampai di tanah lapang, tentu banyak saudara-saudara di sana, ucapkan salam. Ucapkan salam kepada saudara-saudara kita yang mungkin lebih dulu ada di tanah lapang atau yang berjumpa di jalan. Karena salam juga bagian daripada syiar. Bahkan Nabi SAW mengatakan kunci daripada kecintaan sesama kaum muslimin itu ada di lafaz salam. Kata Rasul mengatakan, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian belum beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kutunjukkan kepada kalian kunci supaya kalian saling mencintai sesama kalian? Kata Rasul, afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Baru setelah itu melaksanakan salat Id, dengarkan khutbah imam, dan salat Id ma'ruf tata caranya tidak perlu diulang. Baru setelah pulang dari salat Id, ini ada syariat yang diajarkan Rasul,
jangan pulang lewat jalan pergi. Umpamanya seseorang pergi dari arah sebelah kanan, maka kita harus pulang dari arah yang lainnya sebelah kiri. Umpamanya ada 2 gang. Pertama berangkat dari gang A, maka pulang harus dari gang B. Tentu syariat ini diperintahkan Nabi SAW. Apa hikmahnya? Kenapa kemudian jalan pergi dengan jalan pulang kok harus berbeda? Tentu ada hikmahnya. Sebagian para ulama seperti yang dinyatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan ada beberapa hikmah kenapa kita harus pulang berbeda dari jalan perginya. Pertama, liidhari sya'airil Islam, untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Yang kedua, supaya kaki yang menginjak tanah dari jalan pulang yang berbeda dengan jalan pergi itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita sudah melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, liyaghidhal munafiqina wal kuffar, untuk menanamkan kebencian kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik, bahwa kita juga punya hari raya. Kemudian juga yang keempat kata ulama, liyusawwa bainahuma fi maziyatil fadli bimururihi aw fit tabarruki bi, supaya tersebarnya keutamaan di situ dan tabaruk, mencari berkah. Karena ketika kita berbeda jalan, tentu juga akan berbeda orang yang kita lewati dan orang yang kita temui, sehingga kita bisa mengucapkan salam, merekatkan persaudaraan dengan saudara-saudara kita yang boleh jadi tidak berjumpa di jalan yang pertama, ataupun kata para ulama lintisyari surur, untuk memperluas kebahagiaan kita. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, kenapa kemudian Nabi SAW memerintahkan kita jalan pulang dari salat Id berbeda dengan jalan perginya. Dan itu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun setelah pulang ke rumah kemudian berganti pakaian, maka ada syariat yang kedua yang tidak kalah besar daripada salat Id. Apa itu? Penyembelihan kurban. Dan ini sudah saya jelaskan pada minggu yang lalu tentang syariat kurban. Tapi yang jelas bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kalimat kurban dengan perintah salat, hampir di beberapa ayat dalam Quran. Contoh, Allah mengatakan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku dan kurbanku, hidupku dan matiku kuserahkan kepada Rabb pencipta alam semesta. Atau dalam ayat yang lain Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah untuk Rabbmu. Selalu Allah menggandengkan kalimat ini, perintah salat dan perintah kurban. Kenapa mesti digandengkan? Bukankah amalan dalam Islam itu banyak, seperti salat, haji, puasa, sedekah dan begitu seterusnya? Kenapa yang digandengkan dengan salat itu justru amalan kurban? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sebut satu nafas perintah salat dan perintah kurban. Beliau mengatakan bahwa apabila kita cerita tentang amalan badan yang paling afdal, maka tidak ada amalan badan yang paling afdal melebihi salat. Tapi kalau kita cerita tentang ibadah harta yang paling afdal, tidak ada ibadah yang paling afdal dari ibadah-ibadah harta melebihi kurban pada waktunya. Kenapa pada waktunya?
karena memang kurban itu disyariatkan 4 hari saja, dimulai tanggal 10, 11, 12 dan 13. Walaupun yang terbaik 2 hari. Pertama tanggal 10, kalau tidak bisa tanggal 11, karena itu yaumun nahar, dan yang kedua disebut yaumul qar tadi. Tapi yang jelas bahwa ketika Allah menyebutkan satu nafas ibadah kurban dengan ibadah salat, menunjukkan ibadah kurban itu nilainya luar biasa, karena digandingkan dengan amalan yang luar biasa, ibadah salat. Maka siapapun yang ada kemampuan, masih ada hari dari sekarang tanggal 6, 7, 8, 9, masih ada 3 hari kita mempersiapkan hadiah terbesar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa meneteskan darah kurban kita. Tapi yang ingin saya tekankan, ada sebuah hadis, walaupun hadis ini dilemahkan para ulama, tapi maknanya sahih. Kata Nabi SAW bahwa sebelum darah menetes dari leher kurban yang kita sembelih, maka darah ini sebelum mengenai tanah, darah ini sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kalimat ini ulama mengatakan bahwa kurban itu bukan semata-mata bicara daging. Kurban itu bukan semata-mata bicara daging, tapi kurban itu dalam bentuk pengorbanan. Maknanya apa? Yang diperlukan dalam kurban itu adalah harapan diterima. Dan tidak mungkin diterima sebuah amalan kecuali harus ada keikhlasan dan ittiba mencontoh Nabi SAW. Sehingga ini yang harus dipahami saat orang berkurban itu. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan tidak boleh ada 4 cacat kepada hewan kurban ini. Kenapa? Karena hewan kurban itu yang diberikan kepada Allah haruslah yang terbaik. Sampai-sampai Rasul mengatakan arba'un la tazuju fi dhahaya, ada 4 cacat tidak boleh ada pada hewan kurban. Pertama, al-awra al-bayyin awaruha, tidak boleh yang buta sebelah dan butanya jelas. Kemudian yang kedua, al-arja al-bayyin daluha, tidak boleh pincang kakinya dengan pincang yang jelas. Kemudian yang ketiga, al-marid al-bayyin maraduha, tidak boleh hewan kurban sakit dengan sakit yang jelas. Kemudian yang keempat, al-ajfah, hewannya sudah terlalu tua atau kurus kering sehingga tidak mengeluarkan sumsum di tulangnya. Lihat bagaimana Nabi SAW menerapkan tidak boleh ada 4 cacat ini. Apa sih maksudnya? Maksudnya Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita, kurban ini hadiah untuk Allah, persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memberikan hadiah kepada, boleh jadi atasan kita, tentu kita tidak mungkin asal-asalan. Memberikan hadiah kepada orang tua tidak mungkin asal-asalan. Maka mimbabil aulah, tentu lebih utama apabila kita memberikan hadiah kepada Allah, berikanlah hadiah terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lihat ketika Rasul SAW berkurban, Rasul itu tidak pernah meninggalkan kurban sejak disyariatkan sampai meninggal. Dan Rasul kalau kurban itu selalu 2 ekor kambing. Yang dijelaskan dalam hadis, di mana 2 kambing Nabi SAW itu saminaini, dua-duanya gemuk, aqranaini, dua-duanya bertanduk, mananya jantan, amlahaini, dua-duanya berwarna yang sangat indah, putih dan ada kehitam-hitamannya. Lihat bagaimana Rasul mencontohkan kepada kita, karena kurban ini kan hadiah kepada Allah. Makanya dia mencari kambing terbaik, dan yang dimaksud terbaik di sini dia jantan, dia gemuk gitu ya, dan warnanya juga indah. Karena memang saya katakan dari awal, kurban ini bukan semata-mata bicara daging. Sebab kita ini terkadang sibuk membicarakan soal daging. Itu yang kita bicarakan setiap kita rapat kurban, itu yang dibicarakan. Tentang masalah pembagian daging, distribusi dan begitu seterusnya. Harusnya yang lebih daripada itu,
adalah keikhlasan kita kepada Allah dengan memberikan kurban terbaik, sehingga panitianya yang menjadi panitia kurban pun menjadi panitia terbaik, tahu hukum-hukum penyembelihan, tahu hukum-hukum kurban, sehingga dia tidak salah saat dia menjadi panitia kurban. Karena ini proses persembahan kita kepada Allah haruslah yang terbaik diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Walaupun yang disembelih putranya itu pun berdasarkan mimpi yang menurut kita apalah sebuah mimpi, akan tetapi ingat bahwa mimpinya para nabi itu sebuah wahyu, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan mimpi kita, tapi mimpinya para nabi itu wahyu. Tapi dia ingin mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu terkenal dengan Khalilur Rahman. Dia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kekasih tidak boleh mendua. Kalau cinta kepada kekasihnya, tidak boleh dia cinta kepada yang lain. Itulah Nabi Ibrahim cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai membuang kecintaan kepada dunia. Makanya dijuluki Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Saat lahir Ismail, timbul kecintaan Ibrahim kepada Ismail. Wajar, namanya anak, ataupun bapak kepada anak, apalagi 100 tahun menikah tidak punya anak, tahu-tahu punya anak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Ibrahim tentang kecintaannya. Apakah masih 100% kecintaannya kepada Allah, ataukah sudah berbagi kepada Ismail? Makanya Allah perintahkan untuk menyembelih Ismail, tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita di posisi Ibrahim, tentu kita tidak mungkin tega menyembelih putra kita Ismail. Apalagi sudah lama tidak punya keturunan, tahu-tahu punya keturunan laki-laki lagi. Tapi karena ingin memurnikan kecintaan Ibrahim kepada Allah, bahwa tidak ada zat yang lebih dicintai Ibrahim kecuali Allah, berani dia menyembelih Ismail. Diambil pisau yang tajam, kemudian dia iris tengkuknya Ismail beberapa kali. Tapi disitulah Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui bahwa Ibrahim membuktikan kecintaannya kepadanya. Makanya Allah buat mukjizat di sini, pisaunya Allah tumpulkan dan tidak sanggup melukai leher Ismail. Sampai akhirnya Allah turunkan sebagai penggantinya, wa fadainahu bidzibhin azim wa taraknahu lil akhirin. Kami ganti Ismail dengan penyembelihan yang besar, maksudnya kambing dari sorga diturunkan. Ada yang mengatakan kambing ini menurut ulama tafsir adalah kambing yang pernah dikurbankan oleh Habil ketika berkurban bersaing dengan saudaranya Qabil. Habil menyembelih seekor kambing. Kambing ini diangkat ke sorga kemudian diturunkan sebagai pengganti Ismail. Maka Ibrahim menyembelih kambing sorga itu. Lihat bagaimana Ibrahim mengajarkan keikhlasan kepada kita. Enggak peduli apakah itu anaknya, apakah itu orang yang dicintainya. Karena bagaimana anak itu kan penerus sejarah, penerus cerita, si buah hati. Bagaimanalah perasaan orang tua kepada anak. Tapi demi mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, Ibrahim rela menyembelih Ismail. Karena syariat kurban ini dari beliau yang diteruskan oleh syariat Islam oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harusnya titik ini yang harus kita utamakan. Saat kurban itu harusnya diikhlas, ini yang harus kita utamakan. Dengan cara apa? Berikan kurban terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah maka ada waktu ke depan kita akan dapat 10 di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ramaikan ini karena Idul Adha bagi kaum muslimin. Maka perbanyak amal saleh dari sekarang, seperti memperbanyak amal saleh, memperbanyak salat, memperbanyak puasa. Mungkin bagi yang di Mekah yang sedang melaksanakan haji dan umrah,
kemudian memperbanyak tahlil, takbir dan begitu seterusnya, sedekah, bahkan nanti tanggal 9 ada puasa Arafah lagi dan begitu seterusnya. Ini ada kesempatan kita memperbanyak amal saleh. Sekali lagi, amalan saleh sekecil apapun berpahala mati syahid. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan, karena saya ada acara, mungkin sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.